Shalom, saudara-saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang saya berjumpa dengan saudara sekalian. Hari ini, marilah kita membuka hati kita masing-masing untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah New Normal atau normal yang baru. Sudah hampir 5 bulan saya mengalami sakit stroke dan saat ini sedang dalam pemulihan. Saudara, ini ada kondisi di mana sebelumnya saya normal, kemudian saya diizinkan sakit stroke. Ini ada kondisi di mana saya tidak normal. Lalu kemudian sekarang saya sedang dalam proses normal yang baru untuk menjadi sembuh dan pulih kembali. Nah, ada banyak hal yang saya harus perhatikan, terutama anjuran dan peringatan yang harus dipatuhi. Ini yang saya sebut protokol kesehatan. Saya harus menjaga pola makan saya, dan saya harus menjaga pola bekerja saya. Saya juga harus menjaga, memelihara pola istirahat saya. Kalau saya tidak menjalani ini, maka saya gagal di dalam normal yang baru. Secara firman Tuhan, Tuhan juga sudah mengajarkan kepada kita bahwa manusia pada awalnya diciptakan sempurna, diciptakan normal di mata Allah. Namun karena dosa kita jatuh dan kemudian kita menjadi tidak normal. Puji Tuhan, Yesus datang menebus kita, menyelamatkan kita, dan membawa kita kepada normal yang baru. Namun, apa yang harus dilakukan di dalam normal yang baru ini? Firman Tuhan berkata, karena kamu sudah diselamatkan, maka kerjakanlah keselamatanmu. Ada sebuah ilustrasi, seekor anak beruang es berjalan bersama ibunya mendaki sebuah gunung es yang sangat tinggi. Lalu ketika ibunya sudah sampai di puncak, anak ini tergelincir sampai ke dasar jurang. Ada 2 pilihan yang harus diambil oleh anak beruang ini. Apakah dia mau menyerah ataukah dia kembali bangkit untuk mendaki kembali? Dan bersyukur anak beruang ini kembali bangkit. Dia mau kembali mendaki gunung yang tinggi itu. Dan dengan pergumulan, dengan perjuangan yang sangat hebat dari seekor anak beruang es ini, akhirnya dia sampai di tempat di mana ibunya berada. Saudara, ada motivasi yang menggerakkan anak beruang es ini untuk bisa naik lagi ke puncak gunung. Motivasinya adalah dia ingin selalu berada dekat dengan ibunya. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menjalani kehidupan new normal dengan baik? Yang pertama, saudara-saudara, seperti anak beruang tadi, milikilah motivasi pergumulan new normal untuk selalu berada di hadirat Tuhan, di dekat Tuhan. Kenapa, saudara? Karena sesuatu pasti terjadi saat kita berada di hadirat Tuhan. Dan juga ada janji tentang pengharapan masa depan. Hidup yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Saudara-saudara, pemazmur mengatakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Saudara-saudara, betapa indah
kita selalu berada dekat dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, tetap kerjakan keselamatan kita, baik itu secara jasmani maupun secara rohani. Bagaimana caranya? Tentunya dengan hidup disiplin, ditambah dengan protokol-protokol kesehatan, baik kesehatan jasmani ataupun rohani. Ya, protokol rohani saudara sangat mudah menjumpainya di dalam firman Tuhan. Yang ketiga, saudara, jalanilah pergumulan normal yang baru bersama dengan Tuhan. Niscaya segala pergumulan akan membuat kita dan menjadikan kita semakin kuat. Saya punya istilah no struggle, no strength. Tidak ada pergumulan, tidak ada kekuatan. Kalau saudara berhadapan dengan ujian dari Tuhan, Tuhan tentu sanggup memberikan pertolongan. Dan kita bisa berkata segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam masa pemulihan saya terus merenung dan saya menemukan sebuah ayat emas yang dituliskan oleh Ayub di dalam Ayub 23 ayat 10. Dikatakan oleh firman Tuhan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Di dalam masa pandemi ini, Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Dia penyertaannya juga sempurna kepada kita. Dia tetap memelihara kita. Dan pada akhirnya, marilah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.